Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Minggu yang lalu kita belajar Ima Nihongo勉強しています. Mungkin Anda bingung karena tidak disebut watashi wa. Jawabannya boleh disebut juga tidak. Malah lebih umum tidak disebut dalam pembicaraan juga dalam penulisan. Karena jelas yang 勉強している adalah pembicara. Kalau yang belajar E-san harus disebut E-san wa atau E-san ga. Kalau tidak disebut siapa, berarti yang belajar pembicara. Dalam Nihongo sama sekali tidak ada aturan. Seperti kita harus sebut subjek, objek, dan predikat, dan sebagainya untuk membuat kalimat. Misalnya, seseorang bertanya kepada Anda, sedang belajar apa? Apa dalam pertanyaan, sedang belajar apa adalah nani. Kita sudah tahu partikel wo yang menunjuk objek tindakan. Jika kita bertanya objek tindakan bisa disebut nani wo dan menambah partikel akhiran yang bertanda pertanyaan, yaitu ka. Kalimat ini menjadi pertanyaan, sedang belajar apa? Shiteimasu sudah punya makna sedang. Jadi, ima boleh disebut juga tidak. Kita menghapus ima. Nani wo benkyou shiteimasu ka? Anda bisa menjawab, Nihongo benkyou shiteimasu. Juga bisa, Nihongo desu saja. Karena jelas dia bertanya kepada Anda. Juga dia sudah sebut kata sedang belajar. Yang dia bertanya, yang Anda sedang pelajari. Hanya objek saja, tetapi lengkap sebagai jawaban terhadap pertanyaan. Kita tidak harus sebut yang tidak perlu. Dalam hal ini, mungkin sedikit mirip dengan bahasa daerah Anda, juga bahasa Indonesia. Nihongo bebas dari aturan rumit mengenai pola kalimat. Tetapi ada satu sisi yang sebaliknya, yang repot untuk belajar. Nihongo benkyou shiteimasu dan Nihongo benkyou shiteiru. Dua kalimat ini artinya sama. Untuk menyatakan satu hal, kenapa ada dua ungkapan? Kenapa kita harus tahu dua-duanya? Hari ini saya ceritakan soal ini. Saya mencoba merubah sedikit percakapan ini. Ni, A. 何を勉強してる? B. 日本語です。3. A. 何を勉強してる? B. 日本語。1, 2, 3. Semuanya sama artinya. Hanya membaca saja 3 contoh. Kami bisa tahu beberapa fakta mengenai hubungan pembicara A dan B. 1. A dan B baru saling kenal atau belum begitu dekat hubungannya. Dua-duanya sudah bukan anak kecil lagi. Tetapi kurang jelas mana yang lebih berusia. Ada banyak kemungkinan mengenai gambaran dua orang. 2. Yang lebih berusia A. Hal ini jelas. A dan B sudah kenal. Ini juga jelas. Hubungannya misalnya ya. A. Guru SMA. B. Mantan muridnya yang sekarang belajar di universitas. 3. Yang jelas, dekat hubungannya. Satu kemungkinan, teman dekat yang seumur atau dekat umurnya. Satu lagi kemungkinan, keluarga. Misalnya, A. Ayah, B. Anaknya, A. Adik, B. Kakaknya. Bagaimana bisa tahu hubungan A dan B dari pembicaraannya? Karena Nihongo punya aturan bahwa membedakan kata-kata tergantung situasi dan hubungan pembicara dan pendengar. Mungkin lebih baik disebut sebagai aturan masyarakat yang tidak tertulis daripada aturan bahasa. Aturan dasar adalah pengaturan kata biasa dan kata halus. Taberu, tabemasu. Nai, arimasen. Kita, 来ました。勉強している。勉強しています。雨だ。雨です。
kita boleh berbicara dengan kata biasa terhadap pendengar yang tertentu. Selain itu, selalu harus berbicara dengan kata halus. Tidak sopan kalau kita sebut naik terhadap orang yang kita harus sebut arimasen. Bagaimana tidak sopannya? Begini, ini bukan hal ungkapan, kehormatan atau santun yang tersebut kengo. Kengo adalah hal yang atas, satu lagi tingkatnya. Antara kata biasa dan kata halus, ada garis batasan yang jelas oleh umur dan hubungan pembicara dan pendengar. Yang bisa kata biasa terhadapnya, pertama, yang seumur atau yang lebih muda. Kedua, yang dekat hubungannya, walaupun dia lebih muda. Kalau belum kenal atau baru saling kenal, tidak bisa karena belum dekat hubungannya. Lawan bicara, yang kita boleh berbicara dengan kata biasa. Keluarga, teman dekat, rekan sekolah dan tempat kerja. Antara keluarga, hal umur tidak masalah. Anak bisa berbicara kepada orang tuanya dengan kata biasa. Malah jarang keluarga berbicara dengan kata halus di rumah. Antara teman dekat, bebas, walaupun terhadap teman yang lebih berusia, kalau dia oke. Tergantung karakter pembicara dan pendengar. Yang penting saling merasa nyaman. Rekan-rekan di sekolah, bebas dalam situasi privat. Tentu saja terhadap guru, juga pekerja di sekolah, tidak bisa walaupun dia lebih muda karena faktor hubungan. Rekan di tempat kerja, terhadap yang seumur atau lebih muda, boleh. Namun, kecil atau besar, semua tempat kerja punya susunan atas dan bawah, juga punya hubungan sisi dalam dan luar. Misalnya penjual dan pelanggan, satu perusahaan dan perusahaan lain. Maka itu selalu hal kengo berkaitan. Kita harus hati-hati pembicaraan selama jam kerja. Terhadap anak, walaupun anak orang yang tidak kenal, kita boleh berbicara dengan kata biasa. Selain itu, kami berbicara dengan kata halus. Lawan bicara yang boleh dengan kata biasa sangat tertentu. Kalau begitu, Anda tidak usah tahu kata biasa. Anda perlu tahu. Karena ada orang yang berbicara dengan kata biasa terhadap Anda seperti gambaran ini. Ada satu lagi alasan Anda perlu tahu kata biasa. Salah satu ciri Nihongo, bagian akhir kata berubah dan bersambung berbagai kata untuk membuat makna. Banyak jenis kata bersambung hanya setelah kata biasa saja. Pengaturan kata biasa dan kata halus selain pembicaraan. Koran, novel, esai, kata-kata iklan. Kebanyakan buku ditulis dengan kata biasa. Kata-kata dalam media yang tersebut bukan yang disebut terhadap orang yang tertentu. Penulis tidak perlu memperhatikan hal hubungan manusia. Misalnya dalam koran, waktu menampilkan kata orang seperti si A mengatakan sesuatu pendapatnya. Pendapatnya ditulis dengan secara tak langsung dengan kata biasa untuk menyatakan sebagai fakta objektif. Berita TV dibaca dengan kata halus karena pembawa acara langsung mengatakan kepada pemirsa. Dalam iklan TV juga yang bercetak diatur kata biasa dan kata halus. Misalnya iklan sabun cuci. Kata-kata seperti cepat bersih atau putihnya menggilap disebut dengan kata biasa. Bagian penjelasan cara pemakaiannya disebut dengan kata halus. Buku tergantung jenis buku. Misalnya buku judulnya Sejarah Asia Tenggara setelah Perang Dunia Kedua ditulis dengan kata biasa. Buku Resep Masakan Spanyol ditulis dengan kata halus, menyesuaikan tema dan pembacanya. Dalam novel, kata-kata pencerita kadang ditulis dengan kata halus. Satu teknik untuk merasakan pembaca, seperti pembicaraan langsung oleh pencerita. Juga ada teknik menulis kata-kata peranan secara tak langsung dengan kata biasa sebagai deskripsi objektif. Dalam film, drama, anime, kata-kata peranan diatur dalam masing-masing situasi.
menurut profil, karakter, posisi, hubungan masing-masing peranan. Selain perbedaan kata biasa dan kata halus, masih ada hal keingo, juga perbedaan penggunaan kata laki-laki dan perempuan. Menarik juga kalau Anda nonton, sambil tangkap perbedaannya. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。ドーンメッセージ。